tidak semua hal itu bisa diselesaikan di pengadilan. Tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan hukum formil. Gitu. Ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami ya. Dalam astrofisika modern ada yang tidak bisa kita pahami, namanya dark matter atau dark energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Wonder Home Library Podcast. Masih bersama saya Muhammad Syifa Amin. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Profesor Dr. Al-Makin, atau kalau boleh saya manggilnya agak akrab gitu, Cak Makin biasanya. Gimana Cak Makin kabarnya? Alhamdulillah ya, baik. Ini ngadapnya ke sana atau ke sana? Boleh ke sini, fokusnya nanti kalau ke Pak Makin di sini. Tadi di sana umum saja, general. Nanti kalau jenengan pas bicara boleh dari sini. Oke, gitu. Cak Makin, pernah nggak di in your wildest dream gitu, akhirnya menjadi secara akademik puncaknya jadi profesor, secara leadership memimpin sebuah perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia, yaitu UIN Sunan Kalijogo? Ya, itu pelan-pelan ya. Jadi tidak sejak awal saya tahu apa yang akan terjadi. Saya jadi nabi kalau sesuai dengan penelitian saya kalau. Ya kan penelitiannya tentang nabi-nabi. Itu ya pelan-pelan. Dulu saya sederhana saja waktu saya di kampung di Bojonegoro. Saya ingin masuk MAPK, hanya itu saja target saya. Oh, itu sudah sejak di Bojonegoro sudah ada keinginan untuk itu? Karena MAPK saya kan angkatan kedua. Betul. Pertama kan Pak Rektor Semarang. Pak Rektor Semarang itu ya. Imam Taufik ya. Wah, ini kayaknya bagus juga ingin di MAPK. Cobalah saya masuk. Sambil saya juga sudah masuk di tambak beras sebetulnya. Oh, masuk di pesantren Tambak Beras setelah lulus sanawiyah atau SMP? Ya, pas sanawiyah kan saya juga pesantren juga di Bojonegoro. Nah, sudah masuk ke sana, sudah resmi jadi santri Tambak Beras. Terus saya tidak izin sebetulnya, saya kabari kiai di Tambak Beras. Saya masuk di Jember ini gimana? Oh, sudahlah berangkat aja, wong sini aja ngirim ke sana kok. Dan betul, Arifin ya, angkatan kedua itu ke Tambak Beras. Oh, dari Tambak Beras Arifin. Akhirnya di Tambak Beras jumpa juga dengan Mas Arifin gitu. Jadi ya itu saja. Setelah dari Jember, kan kawan-kawan ini kan ke Semarang semua. Imam Taufik ya, Pak Rektor sekarang. Pak Rektor sekarang Semarang ya. Muhtarom, Pak Ikhwan, ya banyak lah, Pak Masrur itu ya. Lulusan Jember itu ke Semarang. Karena gratis di sana ya waktu itu, nggak tanpa tes. Gratis tanpa tes, dan saya sudah kos. Sudah di kos di Wisma Bondet. Sempat ke Bondet. Iya, sudah kos di sana. Tapi tiba-tiba semuanya di Semarang ya. Ya cobalah saya ke Jogja. Dari Semarang saya ke Jogja. Dan masih tes. Masih tes di Jogja? Masih tes. Oke. Tesnya lulus, sudahlah saya pilih di sini saja. Biar nggak numpuk jadi satu di Semarang. Dan ternyata ada juga beberapa teman ya, termasuk lumayan jumlahnya, angkatan kedua yang pergi ke Jogja. Saya, Pak Ali Masrur, Dini Al-Islami, Mukhtar, Sotik, Tantowi, Pak Ridwan, Pak Zainul Abbas ya. Zainul Abbas itu juga di Jogja ya? Di Jogja. Jadi ya sederhana aja, dari MAPK ingin ke Semarang nggak jadi, akhirnya ke Jogja. Ya kalau misalnya tadi salah satu mimpi kecilnya adalah ke MAPK tadi itu. Setelah di MAPK itu pendidikan semacam apa yang Mas Makin dapatkan, bekal apa yang Mas Makin dapat di MAPK itu? Karena kan kalau nulis di Santri Kaliwates itu ada satu buku judulnya Santri Kaliwates itu, Pak Makin mendedikasikan satu chapter tentang Ustadz Muhayyan itu. Ya betul. Ya jadi saya sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan di rumah saya ya. Bapak saya kan juga kiai di kampung ya. Guru juga, mendirikan beberapa sekolah juga. Dan itu yang
membuat kita sering berangan-angan gitu ya. Setiap sore kita diberi dongeng gitu ya. Kemudian bapak saya setiap bulan pasti beli buku untuk anak-anak, majalah dan lain-lain. Nah dari situlah sebetulnya apa ya, kamu jangan di sini lah, ngapain di sini gitu kan. Keluar dari kampung. Akhirnya sanawiyah saya sudah mondok, sudah di pesantren, sudah di sanawiyah. Di Bojonegoro juga. Di kota. Di kota Bojonegoro ya. Ya di kota. Kemudian setelah itu ke Jember ya. Nah, setelah itu kuliah ya sama pesan bapak saya, sudahlah cari sana apa namanya alternatif pendidikan yang berbeda. Ya. Akhirnya ketika saya kuliah, wah ini saya bahasa Arab kan sudah biasa lah ya. Sudah biasa di pesantren itu ya. Pesantren di MAPK. Bahasa Inggris saya waktu itu lemah. Waktu semester awal itu. Tapi kok menarik ya, ada bukunya Iqbal, ada bukunya Fazlur Rahman, ada bukunya semuanya aslinya dalam berbahasa Inggris. Maka saya belajar sendiri. Saya otodidak bahasa Inggris itu. Iya, kayak terjemah kitab waktu di Jember kita itu. Oh, bahasa Inggris tapi dipegoni gitu. Iya, bahasa Inggris tapi dikasih makna-makna gitu ya. Sampai capek ya nggak paham gitu. Setiap kata buka kamus gitu ya. Ya akhirnya saya tamat beberapa buku dan pelan-pelan meningkat pemahaman saya. Plus saya beli waktu itu dapat beasiswa Super Semar. Beli radio yang S4 itu. Sehingga saya bisa mendengarkan ABC, BBC. Dari situlah imajinasi, wah, sayanya pengen S2 keluar ini. Oke. Jadilah saya ke Kanada gitu ya. Ke Kanada ya. Dan itu ya modalnya bahasa Inggris gratis itu tadi. Gratis, dan itu mungkin apa satu zaman itu belum ada YouTube, belum ada macam-macam ya. Sama sekali. Kekayaan radio saya itu. Radio sama kamus, kemana-mana saya dengarkan radio setiap malam, dan siangnya saya buka kamus untuk menerjemah semua bahasa Inggris. Tapi itu ya, persistensi itu dapat hasilnya juga ya, profesiensinya lumayan kemudian meningkat. Ya, karena ada faktor ekonomi juga. Saya Zainul Abbas, ini Al-Islami itu kan mendirikan kios di IAIN Sunan Kalijaga di dekat Fakultas Dakwah. Kios itu menawarkan jasa terjemahan. Oh, gitu. Dari bahasa Inggris ke Indonesia. Dari Inggris ke Indonesia. Karena banyak teks-teks Inggris yang mahasiswa butuh bantuan. Saya yang menjadi tukang penerjemah. Saya dapat uang dari situ. Dapat uang dan terbiasa baca bahasa Inggris. Dan bisa terjemah. Saya jadi tutor juga akhirnya. Padahal tidak pernah kursus. Terus terakhir saya mencoba menjadi guide juga. Oh, pernah jadi guide juga? Semasa mahasiswa itu? Iya, guide volunteer lah istilahnya. Tapi kadang juga diberi tips ya. Ke Prambanan, ke Borobudur, ke Malioboro gitu ya. Ya dari teman-teman aja. Kalau zaman-zaman Cak Makin waktu itu, buku entah pemikiran atau apa, itu yang sedang booming apa? Yang untuk diterjemah, untuk dibaca, untuk didiskusikan mahasiswa itu? Ya, saya dibesarkan era itu ya, era yang tidak ada medsos ya, era yang tidak ada YouTube seperti saat ini. Iya. Buku merupakan luxury ya, merupakan luxury itu. Kemewahan tersendiri ya. Itu. Saya pertama kali waktu itu ya Pak Amin Abdullah lah yang menginspirasi. Ya. Oh, Pak Amin. Ya, beliau mengajar saya 3 kali dalam bidang filsafat. Ya, saya membaca Rahman, Iqbal, Arkon dengan Pak Mahasin saya. Arkon Pak Mahasin, Prancis. Prancis ya. Ya, beliau baru pulang dari Turki Pak Amin Abdullah itu. Oh, awal-awal masih seger-segernya dari Turki. Bercerita tentang sekularisasi, bercerita tentang proses apa namanya Republik di Turki dan runtuhnya Turki Utsmani gitu ya. Tapi yang paling tertarik saya Rahman, Iqbal. The reconstruction of Islamic thought-nya Iqbal, terus kemudian kalau major themes in Quran. Oke. Islam, history dan lain-lain gitu ya. Pada Pak Mahasin saya sudah semester akhir dan beliau waktu itu sedang menerjemah karya Arkon, Lektur du Quran ke dalam bahasa Indonesia.
Jadi saya sangat beruntung, beliau pas menerjemah, pas semangat-semangatnya, beliau mengajar saya memakai bahan itu. Saya 2 kali kalau nggak salah ambil sama Pak Mahasin ya. Terus kemudian kok terinspirasinya apa? Kemudian menulis skripsinya tentang Richard Bell. Ya sebetulnya saya ada guru juga yang saya sangat ingat ya, namanya Profesor Barobarit. Oh, Profesor Barobarit UGM Filologi. Iya, betul. Filolog. Dia mengajar Orientalisme waktu itu. I see. Dan saya kagum sekali sama beliau itu waktu semester 6 atau 7 itu ya, 6 atau 5 saya nggak lupa ya. Beliau membaca Noldeke waktu itu, Geschichte des Koran. Kemudian membaca Louis Massignon ya, tentang tasawuf ya. Dalam bahasa aslinya itu. Dan bahasa Belandanya juga sangat bagus. Dan konon Bu Baroroh ini yang menyambut Soekarno waktu Soekarno ke IAIN atau ke Jogja. Jadi itu juga lumayan memberi inspirasi ya. Tampaknya saya ingin juga belajar seperti dia. Ya tentu saja banyak ya yang mempunyai pengaruh seperti almarhum Pak Muzairi. Pak Muzairi itu juga ngajar Al-Ghazali. Jadi saya membaca Al-Mungkin Minad Dhalal itu pertama kali dari Pak Muzairi. Dan itu tamat berkali-kali karena itu jadi bahan ujian. Jadi harus ditamatkan berkali-kali. Itu S1 ya? S1 ya? S1 itu harus tamat, kan tipis bukunya. Dari situlah saya kenal ya Bu Syafa'atun Al-Mirzana itu mengajar filsafat klasik ya, mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Miskawah itu dari Bu Syafa'atun Mirzana. Ya dari situ sebetulnya terbentuk di level Jogja. Kalau di level Jember ya tentu Anda baca bagaimana apresiasi saya terhadap Ustadz Muhayyan ya. Almarhum ya, tradisi perbedaan, tradisi benturan antar teman, antar peer, itu kompetisi. Itu pondasi yang bagus ya. Itu pondasi yang bagus dan cara berpikir yang berbeda. Ustadz Muhayyan ini kan orangnya antik ya. Anda kenal seorang yang guru biasa kemudian berpikir yang agak aneh-aneh. Out of the box. Ibaratnya Gus Dur versi lokal. Dan itu sangat berpengaruh. Ternyata spirit beliau ya untuk mencoba hal yang baru. Ya saya sudah tulis semua itu. Iya, bisa dibaca di buku Santri Kaliwates ya. Santri Kaliwates. Mas Arif Maftuhin itu. Mas Arif Maftuhin yang sekarang di Israel. Di Israel. Seperti Pak Muhayyan ya. Seperti Pak Muhayyan. Sudah di Israel sekarang. Itu jurusan lain lagi. Itulah muridnya. Jadi waktu itu saya sangat bangga dengan beliau. Sangat bangga. Apalagi perhatian Ustadz Muhayyan kepada para murid-muridnya, santri-santrinya itu luar biasa. Itu disamperin satu-satu loh. Satu-satu dan tiba-tiba Pak Jekumbul di kosnya. Iya, di kos saya. Saya punya rumah, dia di rumah saya. Saya pindah, dia ke rumah saya yang satu lagi gitu ya. Bahkan nama pacar saya siapa dia hafal ya. Loh, kamu kok sudah ganti kan? Luar biasa. Iya, saya tinggal di Jatinegara di mana di Jakarta itu. Terus kemudian di depan kosan minta diantar ke kemana nganterin proposal gitu. Ya itu modal kita untuk tampil ya, modal kita untuk berani bercita-cita dan terutama bagi saya itu impact-nya itu luar biasa. Ustadz Muhayyan. Luar biasa. Kayak pondasi pesantren tadi di SMP, terus kemudian sedikit bersentuhan dengan kalangan modernis juga di Jember itu ya. Di Jember, terus kemudian di Jogja Scholarship. Kemudian kenal dengan dunia lah, mulai terbuka jendela dunia itu. Terus kemudian memberanikan diri untuk ambil S2 di McGill ya. Ya, itu nggak sengaja juga sebetulnya. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu ada programnya Prof. Siswanto, Prof. Ruhaini Hayatin, Pak Hisham Zaini dan Pak Barmawi Monte, Prof. Barmawi Monte tentang pembibitan. Persiapan pembibitan calon dosen karena Kementerian Agama mempunyai program pembibitan calon dosen. Nah waktu itu saya belum lulus, saya masih skripsi. Sebetulnya tidak boleh daftar gitu ya. Hanya yang sudah lulus atau dosen gitu ya. Tapi saya daftar aja gitu.
dan kebetulan lulus. Begitu ya? Iya lulus ya. Kawan saya ada Pak Nur Rekwan, Pak Nur Haiti, Pak Walia Rahma, Bu Inayah, ya semua kolega saya saat ini. Oh itu Pak Nur siapa? Nur Rekwan juga ya? Ya Pak Nur Rekwan di program itu. Pak Nur Haiti, Bu siapa? Bu Inayah, ya Pak Wildan, semua itu digodok di situ untuk mempertajam bahasa Inggris. Ketika saya belum lulus, saya kan nggak bisa daftar calon pembibitan dosen. Calon pembibitan dosennya, betul. Ya karena ini ya nyoba aja lah, kayak Bu Ruhaini, Pak Siswanto. Cobalah kamu daftar aja ke McGill gitu kan. Sambil tertawa ini ya, ini anak ini apa maksudnya? Ya nggak ternyata lulus. Lulus ya? Padahal saya belum punya ijazah. Nah, seleksi administrasinya lewat begitu saja ya? Ya, saya sebetulnya sudah skripsi. Oh, sudah skripsi memang, artinya. Tapi belum wisuda, belum terima ijazah. I see. Tapi saya minta keterangan lulus dalam bahasa Inggris ke Pak Rektor Simo, Prof. Simo. Pak Simo. Dan diberi waktu itu ya. Nah, itulah modal saya untuk daftar. Dan saya sangat terkejut itu yang memberi berita itu adalah Bu Ruhaini. Bu Ruhaini Zahayatin. Mau wisuda itu saya disamperi, kamu lulus McGill gitu. Wah itu luar biasa bagi saya. Waduh, ini rasa syukur saya waktu itu seperti lulus ke Jember gitu ya. Saya masih ingat, saya senang sekali lulus ke Jember waktu saya sudah di tambak beras, saya diberi kabar saya lulus ke Jember. Wah, saya senang membuncah gitu ya. Dan ketika saya kabari Jombang, kamu harus berangkat katanya. Saya tambah senang lagi. Nah, ketika saya lulus ke Kanada ini, wah seperti apa ya, kapal Titanic gitu loh. Oh iya ya. Mau berangkat ke Amerika barat, dari Eropa gitu ya. Seperti itulah ibaratnya. Ya anak kampungnya mana? Sidoarjo mana? Oh iya, Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Kedongadem. Oke, di McGill. Kalau di McGill belajar sama siapa saja di sana, Mas McGill? Ya di sana ternyata sudah ada kelompok orang-orang PTKI ya, Perguruan Tinggi Agama Islam, IAIN waktu itu sangat kuat. Sudah banyak ya? Sangat kuat. Jadi ada namanya Kampung Durose. Kampung Durose. Iya, Durose itu Jalan Durose, Rue Durose dalam bahasa Prancisnya itu. Di situ di satu apartemen. Nah, dan itu dihuni oleh teman-teman dari PTKI. Aceh, Medan, Banjarmasin, Jogja, Jakarta. Nah, saya juga bergabung di kelompok Melayu Durose itu. Itu secara masyarakat ya. Dan di kuliahnya saya ya biasa mengambil hermeneutika, hermeneutik, filsafat lagi. Favorit saya selalu mengambil. Itu kayak Profesor Isa Jibulata, Welhalak itu ngajar di sana atau? Iya betul. Itu kan saya ambil semua mata kuliahnya. Itu. Bulata adalah pembimbing tesis saya. Malah pembimbing tesis ya. Tapi saya tetap mengambil filsafat seperti Landolt itu ya. Saya konsisten, saya menyukai filsafat, walaupun tesis saya tentang tafsir. Tapi groundnya punya pondasi filsafat yang kuat. Iya, saya menyukai filsafat sejak S1 ya. Waktu di Jember kan nggak ada pelajaran. Nggak ada filsafat, hanya exercise masing-masing orang aja kalau ini. Begitu saya masuk Sulutin, ada Pak Amin, ada Pak Museri, ada Bu Syafaatun di itu. Saya tertarik filsafat. Dan saya pelajari, saya kumpulkan buku-buku gitu ya. Dan saya, walaupun tema saya mungkin tidak langsung tentang filsafat, tapi saya selalu menggunakan kacamatanya filsafat. Ada yang secara spesifik itu namanya menginspirasi, mempengaruhi gitu filsafat ya, hermeneutik tadi itu, atau tradisi yang mana? Ya tentu berganti-ganti ya. Dinamis ya. Seperti waktu di S1 dulu saya tentu sangat menyukai Iqbal. Senang sekali dengan Iqbal, saya baca berkali-kali itu Iqbal gitu ya. Rahman juga saya senang, walaupun tidak filosofis secara langsung, tapi buku dia kan ada juga yang filsafat. Iya, menulis tentang Muladhara juga. Betul, dia menulis tentang filsafat klasik ya. Majid Fahri juga ada. Majid Fahri. Buku filsafat klasik ya. Tetapi saya juga sudah mulai membaca Nietzsche, membaca Marx, membaca
baca Socrates, Plato, walaupun tidak secara mendalam ya. Ya, kemudian ketika saya S2 di Kanada juga tetap itu terutama punya kesempatan saya mempelajari hermeneutik. Mulai dari Dasein ya, yang Being and Time itu. Heidegger. Martin Heidegger. Zeit und Sein ya. Zeit und Sein. Ya. Itu Heidegger, kemudian menurun ke Gadamer yang hermeneutik itu, kemudian Schleiermacher. Itu ketika di McGill saya banyak membaca khusus tentang hermeneutik. Hermeneutik tradisi Jerman berarti. Tradisi Jerman. Banyak yang kuat. Makanya saya ke Jerman. Makanya saya terus kemudian ke Jerman. Oke. Tapi kemudian milih tesisnya itu malah justru tafsir fi Dhalalil Qur'annya Said Qutb ya. Iya, waktu itu memang tafsir itu saya tertarik kok, bahasa Arabnya itu modern dan indah menurut saya. Indah, jurnalis ya Said Qutb itu. Tetapi secara ideologi tentu enggak sama. Tentu saya enggak setuju secara ideologi. Betul. Saya tulis di tesis saya. Ini secara ideologi bermasalah ini Said Qutb. Secara ideologi bermasalah. Dan semua orang juga mengatakan hal yang sama. Ya. Tapi pengaruhnya kan luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Dan saya waktu itu melihat persaingan politik antara dia dengan kelompok sekuler di Mesir, yaitu Jamal Abdul Nasir. Dan itu sangat biografis ya. Dhalalil Qur'an itu sangat biografis ya. Sangat autobiografis kalau bisa dikatakan. Jadi itu seperti kisah hidup beliau yang sangat suffering, yang sangat menderita. Itu ada di Dhalalil Qur'an dan diungkapkan dengan cara yang indah. Indah ya. Jadi orang yang cocok ideologinya akan hanyut. Orang yang tidak cocok ideologinya paling tidak mengapresiasi tulisannya, unsur sastrawinya. Saya termasuk yang mengapresiasi bagaimana cara dia menulis yang baik gitu ya. Tapi gitu secara ideologi tentu enggak cocok. Enggak sesuai. Iya, semuanya dianggap Fir'aun yang sebagai ide gitu ya. Fir'aun versus Musa gitu. Dia sebagai gitu. Nabi Musa, Jamal Abdul Nasir sebagai Fir'aun. Iya, apa itu namanya? Ya, kemudian akhirnya setelah di McGill itu ke Jerman. Karena di sana saya sempat belajar postmodernisme juga. Di McGill. Saya sempat belajar antropologi, postmodernisme. Dan yang paling tertarik adalah saya tradisi filsafat Jerman. Tertarik. Apa yang menarik tradisi Jerman bedanya dengan tradisi yang lain? Ya, berbeda. Waktu itu kan trennya Prancis ya. Ya. Posmo lah ya, posmo Prancis lah gitu. Posmo Prancis. Tapi saya lebih tertarik Jerman karena bagi saya fondasinya itu jauh lebih kokoh dan ke arah filologis. Dan itu dekat dengan kajian saya tafsir. Maka saya memilih kayaknya harus belajar bahasa Jerman gitu ya. Sebetulnya saya sudah punya basic Prancis waktu di Montreal kan, kotanya Prancis. Kota ya frankofon ya. Tetapi Jerman lebih menantang dan saya sama sekali tidak punya basic. Jerman itu nggak punya. Akhirnya saya setelah selesai S2 saya belajar lagi bahasa Jerman di Jogja. Di sini? Ya di sini saya belajar Jogja. Tapi ya seperti dulu waktu saya belajar bahasa Inggris. Swasta otodidak ya. Ya, saya memanggil seorang tutor yang secara pribadi saya bayar, saya belajar. Luar biasa keinginan untuk menaklukkan bahasa. Jadi saya setiap minggu sekali gitu ya mendatangkan guru dari UNY, waktu itu IKIP, guru bahasa Jerman untuk saya. Gitu ya. Tapi kan belajar S3 di Jerman nggak harus berbahasa Jerman kan? Heidelberg kota tua. Harus kuliah hampir semuanya bahasa Jerman kuliahnya. Oh ya? Iya. Kalau di kota-kota besar kan pakai bahasa Inggris ya? Di Frey. Ya, Bonn gitu. Bonn, Frankfurt. Tapi saya pakai kan bahasa agak Jerman. utara dekat dengan München ya, Munich. Gitu. Itu lebih Jerman. Lebih Jerman. Cuma ketika menulis disertasi, saya memang sengaja memilih Inggris. Inggris. Dan itu satu-satunya disertasi dalam bahasa Inggris di fakultas kita. Di Heidelberg itu. Dan itu saya minta izin khusus itu.
Gitu ya. Iya, waktu itu saya berpikir kalau saya nulis bahasa Jerman siapa yang baca gitu. Iya. Saya sendiri belajar bahasa Jerman sulit sekali gitu. Bisa. Tapi setelah saya nulis jadi siapa yang baca? Jadi saya berpikir readership waktu itu. Audiensnya apa itu namanya lebih luas bahasa Inggris tentu saja ya. Tapi yang membukakan pintu ke Jerman itu dari mana Mas Makin? Ya kan sudah ada senior-senior yang ke Jerman. Oh, yang ke Jerman sudah ya ada. Pak Sahiron ya. Pak Sahiran Jakarta, Pak Maskuri. Pak Maskuri, Asep, Saifuddin Jahat. Oh iya, itu Jerman. Banyak yang sudah ke Jerman, Komarudin Amin yang Dirjen itu. Itu juga di Jerman, terus Niam. Ya banyak lah. Saya sudah kenal teman-teman Cados yang ke Jerman. Sehingga ya saya tinggal mengikuti saja ya. Cuma bedanya mereka kan resmi ya. Artinya dari Kemenak ada jalan gitu. Iya. Saya ya pokoknya daftar aja. Oh gitu ya. Daftar aja. Saya persiapkan bahasanya. Setelah lulus ya sendiri ya, berangkat ya. Oh, luar biasa. Akhirnya ketemu sama Musailamah Al-Kadzab di situ. Sebetulnya saya tertarik itu sejak di Kanada. Gitu ya. Sejak di Kanada saya menulis satu paper tentang itu. Kemudian saya ingin meneruskan menjadi disertasi. Dan saya search juga di Perancis kurang ada tanggapan. Di Jerman ada beberapa profesor yang tertarik tentang topik penelitian itu. Yang saya tertarik itu istilah yang didiskusikan Mas Makin tentang Hanif. Ternyata kalau yang saya pahami nih tentang Hanif dari Cak Nur, dari Ibnu Ishaq gitu. Hanif itu kan kelompok monoteis. Kelompok monoteisnya terus kemudian termasuk beberapa orang sebelum Nabi juga sudah ada. Tapi ternyata Musailamah Al-Kadzab itu juga masuk dalam kategori Hunafa gitu. Iya, suku dia itu namanya Bani Hanifah. I see. Tribes Hanifah ya. Tribes Hanifah ya. Itu kan paling tidak kata Hanif itu sudah dipakai umum di masyarakat Arab pra-Islam ya. Dan ada banyak figur Hanif yang real hidup di zaman Nabi. Di Madinah, di Yasrib sebelum Nabi hijrah itu ada tokoh Hanif juga. Ada tokoh Hanif juga ya. Dalam Sirah Ibnu Ishaq disebut Masjid Dirar. Masjid Dirar ya. Itu tokohnya juga pemimpin Hanif. See. Kemudian ada Umayyah bin Abi Salt. Juga Hanif ya. Dan di Madinah, di Mekah ada beberapa. Itu yang real ya, artinya itu bukan yang tokoh, hidup. Tokoh yang sezaman atau kontemporer dengan Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad ya. Tapi ketertarikan dengan Musailamah Al-Kadzab ini tadi, apa yang membuat Cak Makin ini sosok yang menarik gitu untuk di. Ya, waktu saya di McGill, saya tidak sengaja membuka Tobari dan saya menulis tentang Musailamah dari perspektif tafsir atau tarikh Tobari. Ada beberapa ayat yang dinisbatkan, diatribusi kepada Musailamah yang mirip dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang saya tertarik. Waktu itu kan saya belajar tentang tafsir ya. Nah, ini menarik ini. Kemudian saya tulis makalah tentang itu. Ya, saya waktu itu cuma menemui 2-3 seperti Al-Quran yang dinisbatkan kepada Musailamah. Tetapi ketika saya di Jerman, saya mendapati ada 33 ayat yang 33 surat malah ya. Yang diatribusikan kepada Musailamah dari berbagai macam sumber tentu saja. Pintu masuknya dari At-Tabari, tarikh Tabari. Dari Tabari, Ibnu Ishaq juga ada 2 atau 3 gitu ya. Difda Ibnu Difda'in kayak gitu. Terus kemudian apa itu? Hubla ada juga Hubla ya. Tapi itu semuanya setelah diverifikasi, verifikasi saya itu sulit diterima. Artinya bisa jadi itu bukan Musailamah, tetapi adalah
musuh politik Musailamah yang ingin mendiskreditkan Musailamah. Oke, hoax yang dibuat untuk zaman itu hoax zaman itu untuk memojokkan Musailamah, untuk menghabisi Musailamah karena kualitasnya sangat jelek. Tetapi kalau kita telusuri ada 33 yang lain yang kualitasnya juga bagus. Kualitasnya juga bagus dan vocabulary atau mufrodatnya itu mirip dengan mufrodat era itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya, dan susunannya kalau kita perhatikan baik-baik ya itu juga tidak jelek gitu. Dan mirip-mirip dengan style Al-Quran kita. Style Al-Quran kita ya. Oke. Ya, menarik sekali tentang Musailamah, dan itu kan penelitian yang sifatnya pustaka ya, filologi, pustaka dan segala macam. Arkeologi. Terus kemudian ngeloncat Pak Makin juga meneliti tentang nabi-nabi Nusantara. Yang itu genrenya beda lagi, masih tentang nabi tapi penelitiannya lebih ke etnografi, antropologi gitu. Ya. Gimana? Apa bedanya itu yang tantangannya ya, tentu berbeda ya, tetapi berangkatnya sama. Berangkatnya adalah rasa ingin tahu bagaimana sebuah kelompok atau sebuah agama itu membesar dan menjadi peradaban atau berubah menjadi bangsa. Seperti Islam ternyata tidak sendiri. Ada banyak kelompok Hanif yang tidak bertahan, hanya Islam yang bertahan sampai hari ini. Sedangkan kelompoknya kayak Musailamah, kayak Umayyah, kayak Sajjah, kayak Tulaihah itu tidak bertahan. Mereka juga klaim nabi-nabi zaman itu di era itu memang begitu. Era itu memang begitu karena terjadi chaos dalam politik ya. Karena Romawi itu turun di Eropa, sedangkan di timur Persia juga sedang turun. Dan dua-duanya itu terlibat proxy war, perang proxy ya, untuk memperebutkan Timur Tengah. Zaman itu sudah jadi proxy, ada proxy ya, gitu. Kelompoknya Musailamah tentu pro Persia. Pro Persia. Dan pemimpin sebelum dia namanya Haudha bin Ali. Itu secara resmi dia mempunyai Qalansua. Qalansua itu kayak mahkota. Mahkota dari Persia. Jadi secara resmi dia vassal ya, vassal state. Vassal state Persia. Sementara Makkah dan Madinah yaitu Hijaz. Provinsi Hijaz, itu condongnya ke Romawi Timur, justru. Konstantinopel, Romawi Timur ya. Misalnya Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sering pergi ke Biladir Rum ya. Sering apakah Biladir Rum itu ke Syam, yaitu ke Syria, atau ke Palestina, atau juga ke Konstantinopel. Yang jelas ekspor import antara Hijaz dengan Romawi, Persia. Ya jalur perdagangan waktu itu kan di sana ya. Akhirnya secara politik ya cenderung ke Persia, sementara yang Musailamah tadi ke Persia. Ke Persia ini ya, ke Romawi. Makanya Makkah Madinah penuh dengan tradisi Romawi, Kristiani. Ya gitu ya. Polemik dengan itu adalah polemik dengan peradaban Romawi sesungguhnya. Iya, Romawi, Persia, dan di Romawi sendiri kan juga ada banyak faksi. Karena Romawi kan sudah lama tidak solid ya. Sejak pecah Romawi Timur, Romawi Barat. Tapi kalau di Arab ya tentu Romawi Timur yang berpengaruh. Itu juga mungkin yang penelitian tentang Musailamah, tentang nabi-nabi Nusantara, Lia Aminuddin, Kafatar dan segala macam, sehingga punya dalam tanda kutip semacam keberpihakan, pembelaan terhadap yang disebut heretik kah atau new religious movement gitu, tentang keragaman gitu, pemikiran Pak Makin soal itu, soal keragaman. Sebetulnya itu sudah dipraktekkan oleh para tokoh kita ya, seperti Gus Dur itu ya, yang memberi pembelaan terhadap praktek Imlek ya. Kemudian judicial review Undang-Undang BNPS nomor 1 1965. Dan juga gereja-gereja kecil gitu ya. Dan itu juga banyak tokoh selain beliau seperti TH Sumartana, Ibu Gedong, Johan Effendi, Nurholis Majid, kemudian Romo Mangun ya. Berpihaklah kepada
orang yang secara massa itu tidak signifikan, secara jamaah itu lemah. Secara politik tidak punya daya tawar. Nggak punya daya tawar, nggak punya kekuatan. Secara ekonomi juga lemah, dan itu sudah dipraktekkan. Gitu ya. Tokoh-tokoh kita banyak yang di situ. Nah, menurut saya ya apa yang saya lakukan ya ittiba pada mereka, ittiba pada orang-orang yang mencoba untuk mempunyai pandangan yang berbeda, memahami kelompok yang sepertinya tidak signifikan. Tetapi akan memperkaya khasanah kebinekaan atau keragaman kita. Nah, makanya saya kira mempelajari gerakan keagamaan baru seperti Liaib dan Ghafattar itu merupakan kontribusi mereka untuk memperkaya kemajemukan, atau keberagaman Indonesia. Intinya kira-kira kan begini kan. Kelompok-kelompok tadi itu kalau di versi bahasa Inggrisnya kan dikasih judul challenging ortodoksi ya. Tapi kalangan ortodoksinya kadang dalam tanda kutip mempersekusi yang unorthodox atau kaum heterodoks ini tadi. Nah, kejadian yang terakhir itu kan misalnya sesajen di Lumajang itu kan dibuang oleh orang yang mungkin mempersepsinya sebagai saya ortodoks nih, ini menyimpang nih, harus dihilangkan gitu. Kalau dari sisi itu kan kelihatannya nih Cak Magen, ini kan ortodoks mempersekusi yang heterodoks, ini kan harusnya dihukum nih. Tapi kemarin Cak Magen memberi pernyataan harus dimaafkan saja itu sebagai bagian dari kebinekaan sebagai laku spiritual. Itu gimana ceritanya ya, itu? Jadi saya mengikuti bahkan terlibat ya. Kelompok minoritas ini sudah lama, sudah lebih 10 tahunan lah ya. Pengadilannya Eden, pengadilannya Ghafattar, bahkan saya jadi saksi ahli ya. Ahmadiyah, Syiah itu ya. Dan saya mengikutilah setiap langkah itu. Dan bagi saya proses pengadilan ini sangat berat. Sangat berat, dan kadang-kadang hasilnya itu tidak membuat kita jadi bijak. Ya tentu kita harus taat hukum dan lain-lain itu. Harus itu sebagai warga yang baik gitu ya. Ya menurut saya kita membutuhkan suara alternatif, membutuhkan pandangan yang sedikit lain, supaya proses kebinekaan itu lebih baik lagi dipahami. Lebih baik lagi dipahami. Tidak semua hal itu bisa diselesaikan di pengadilan. Tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan hukum formil. Gitu. Ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami ya. Dalam astrofisika modern ada yang tidak bisa kita pahami, namanya dark matter atau dark energy. Dan saya kira di dalam masyarakat juga sama. Gitu ya. Ya betul, hukum adalah instrumen ya. Betul. Tetapi ada di balik hukum itu ada energi atau ada mater, ada kekuatan, ada materi yang mendorong ini semuanya. Dan ini harus kita pahami lebih utuh lagi. Oke. Jadi kalau kata Imam Malik atau siapa itu kan orang bisa saja dengan hukum itu menghukum yang zawahirnya, tapi yang saroirnya yang itu kan perlu elemen kebijakan, laku spiritual gitu. Iya. Jadi dalam melihat Indonesia ya, dalam melihat dunia itu ada banyak hal yang tidak terungkap. Dan sebagai seorang intelektual, sebagai seorang yang banyak belajar di kampus, saya kira harus menawarkan sesuatu yang tidak dilihat selama ini kepada masyarakat, bahwa itu tidak hitam putih gitu ya. Bukan berarti kalau salah itu terus benar, bukan berarti benar itu lawannya salah gitu. Tidak, di dalam kehidupan tidak begitu. Dan para pemimpin kita yang saya sebutkan ya, seperti Gus Dur, Cak Nur, Dawam Raharjo, Juan Effendi, Romo Mangunwijaya gitu ya. Itu selalu melihat ada sesuatu loh ya di balik ini semua, dan mari kita pahami agar pemahaman kita lebih komprehensif lagi.
Iya, mantap. Ini mungkin bagian agak terakhir nih. Tadi kan nyebut nama-nama Cak Nur, Gus Dur, Johan Effendi, TH Sumartana dan segala macam itu sebagai katakan pembaharu pemikiran, terus kemudian yang berpihak terhadap keragaman gitu ya. Kalau Mas Makin kan waktu pidato pengukuhan profesor itu kan menyebutkan ada mazhab Sapen ini, ada mazhab Ciputat ini. Ya ini itu secara umum saja ya, secara umum saja gitu. Kalau Mas Makin berrefleksi ya, generasinya Cak Nur, Pak Amin Abdullah dan segala macamnya itu kan sudah menemukan masa keemasannya lah gitu, pemikiran-pemikiran mereka. Kalau generasi baru setelah mereka itu kira-kira apa aspek yang perlu ditonjolkan gitu? Mereka modernisasi, keragaman dan segala macamnya. Kalau Mas Makin misalnya memposisikan diri, step up-nya apa gitu? Ya taubahnya ini seperti yang terjadi di Jerman atau di Perancis ya, di mana saya belajar ya. Di Perancis kan ya dimulai dari Sartre ya, Jean-Paul Sartre, kemudian muncul Foucault ya, strukturalisme, post-strukturalis ya, kemudian Jacques Derrida ya. Jadi dari satu masa ke masa tradisi itu hidup dan berkembang gitu ya. Dan kenapa dia berkembang dan hidup? Karena diapresiasi. Kenapa berkembang dan hidup? Karena dibaca karya itu dan dari bacaan itu melahirkan pemikiran baru yang lebih kreatif ya. Tafsir di atas tafsir di atas tafsir melahirkanlah sebuah school atau madhab, school of thought atau madhab fikroh ya, madhab fikroh ya. Sama di Jerman juga sama ya, Adorno, Horkheimer, Habermas yang saat ini menjadi puncaknya di Jerman ya. Itu membuat kelompok ya, membuat madhab sehingga melahirkan pemikiran baru. Ya sama juga kalau kita kembali ke klasik ya, Imam Syafi'i, Abu Yusuf gitu. Justru yang bikin madhab itu murid-muridnya bukan yang gurunya. Terus memberi tafsir, mengapresiasi. Begitu juga dalam bidang filsafat ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Mulla Sadra, As-Suhrawardi gitu ya. Nah, di dalam konteks Sapen dan Ciputat, saya kira kita harus menyadari itu. Betapa pentingnya mengapresiasi pemikiran sebelumnya dan juga bersikap kritis dan mengembangkan. Nah, ini saat ini yang harus kita bangun. Jadi janganlah tenggelam kepada arus, apalagi arus itu temporary ya, arus itu sangat sementara, apalagi arus itu sifatnya politis gitu ya, kepentingan dan sangat sesaat lah gitu. Betul. Ini kan sebentar lagi punya gawe 2024. Kita semuanya berpikir ke sana. Iya, semuanya satu arah gitu ke sana ya. Dan berpikirnya ini atau itu ini. Nah, janganlah. Kalau kaum di kampus, intelektual di kampus ya harus berpikir yang lebih luas, harus berpikir yang lebih mendalam. Tidak hanya terikat pada itu ya. Tentu saja kita punya kontribusi, sah-sah saja itu ya. Tetapi tugas kita sebagai intelektual itu ya tugas yang lebih jauh, yang tugas jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. Kalau mau serius. Dan Sapen atau Uin Jogja ini kan mempunyai tradisi yang patut kita apresiasi. Siapa yang mengapresiasi kalau nggak kita kan? Siapa yang membuat madhab Sapen kalau bukan orang-orang Sapen sendiri? Begitu juga madhab para Madinah, begitu juga madhab Ciputat ya. Siapa yang membuat madhab kalau tidak mereka sendiri? Itu kita sendiri gitu ya. Nah, di Jogja ini fondasinya saya kira sudah ada, bisa kita kembangkan lebih lanjut dan saya kira luar biasa Pak Mukti Ali. Iya, dari Pak Hasbi Asidiki, Mukti Ali sampai Hasbi Asidiki, Muin Umar, Pak Simo. Ini karya-karyanya harus kita gali lagi dan harus kita baca lagi secara kritis ya. Secara kritis loh ya, tidak hanya diterima apa adanya. Tidak ada bedanya dengan doktrin kalau gitu. Jadi bukan berarti kita glorifikasi. Mengelukan ya, mensucikan, mensakrakan, tidak. Kita mengapresiasi dengan cara mengkritisi dan mengembangkan. Baik, dan mengembangkan. Ya seperti yang terjadi Habermas, Horkheimer, Adorno,
Balik ke Karl Marx, balik ke Plato, balik ke Aristoteles. Iya. Balik lagi ke ribuan tahun yang lalu. Gitu. Iya. Kalau kata orang kan, we are standing on the shoulders of giants gitu kan. Kita berdiri di atas para raksasa ilmu itu ya. Nah kalau tadi kita harus kritis dan mengembangkan dari yang sudah ada. Kalau yang terakhir kan, misalnya di Jogja itu kan dari fikihnya, pemikiran hukum Islamnya Pak Hasbi, dialog antar agamanya Pak Mukti Ali, integrasi interkoneksi Pak Amin Abdullah, Pancasilanya Pak Yudian. Pancasilanya Pak Yudian. Nah, Pak Al-Makin ini apa kira-kira ya, aspek kritis dan pengembangannya kira-kira apa tadi, keragaman tadi itu? Betul. Saya kan sudah lama mempelajari keragaman ya, dan saya mempunyai riset filologis dan juga riset lapangan tentang keragaman, dan saya sudah interview dengan para tokoh agama baru atau agama alternatif atau spiritual baru yang ada di Indonesia. Ya, saya berharap saya bisa menyumbang itu kepada kepada konsep keragaman yang sudah saatnya kita lihat ulang. Konsep keragaman kita itu butuh update itu. Sudah butuh update. Gitu ya. Iya. Kemarin juga saya baca tulisan Sukidi di Kompas itu tentang bahwa keragaman itu harusnya yang 6 agama yang diakui itu nggak hanya terbatas itu. Dulu Agus Salim pun juga mengatakan bahwa founding fathers ini orang yang tidak beragama pun juga diakui gitu. Betul. Nah, untuk berpikir yang jernih seperti ini membutuhkan jarak dengan realitas, jangan sampai mengikuti arus realitas. Ya, kadang-kadang ya kita harus mengikuti arus, tapi dibutuhkan tempat atau ruang di mana kita bisa berpikir sebagai orang lain, berpikir dengan cara lain dan melihat objek atau materi lebih utuh lagi. Lebih utuh ya. Siapa kita, bagaimana perjalanan bangsa ini gitu. Menarik Mas Makin. Kita ngobrol banyak sekali dari S1 sampai selesai, dan tadi itu mudah-mudahan legacy Pak Makin sebagai rektor, sebagai intelektual, ya terutama tadi penelitiannya tentang keragaman tadi, apresiasi, penghargaan dan pembelaan terhadap keragaman tadi itu terus berkembang. Dan negara kita juga makin baik. Ilmuwan kita tidak menjadi ilmuwan kalau dulu ada namanya ilmuwan tukang gitu. Udah lah, kita optimis ya. Kita harus optimis, kita harus apresiasi. Sebab kalau kita tidak mengapresiasi terus siapa? Tidak ada yang paham diri kita kalau nggak kita sendiri. Betul. Dan itu adalah tradisi yang panjang ya. Tradisi yang panjang ya. Instan, harus kita apresiasi itu. Ya, mudah-mudahan begitu. Dan iklim akademinya juga makin berkembang di lingkungan perguruan tinggi kita, di negara kita gitu ya. Meskipun kemarin kritiknya Mas Makin kan makin birokratis sekali administratif. Ya, kritik itu perlu. Tapi kita harus tetap bergerak dan produktif berkarya gitu ya. Sip. Makasih banyak ini kehadirannya Mas Makin sudah mampir ke sini. Big boost untuk Wonder Home Library. Sukses terus mengemban amanahnya sebagai rektor dan terus produktif, tidak berhenti untuk menyebarkan pencerahan untuk kita semuanya, insyaallah. Amin. Makasih. Insyaallah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.